Assalamu alaika zainal anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Nurul Ibadah, Nurul Iman ya, Nurul Iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kasih sayang kepada kita sekalian, menerima lapal-lapal doa yang kita kumandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengakui kita sebagai di antara hamba-hambanya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk bagian tentang rahasia atau suatu lil fadilah fadilah yang disebut dengan al-amaim. Al-amaim saya bacakan. Faqala al-musannif rahimahumullah, wa min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar musannif, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat, yusalluna ala ashabil amaim, bersalawat kepada orang-orang al-amaim. Al-amaim itu orang yang memakai sorban. Nah, memakai sorban yaumul jum'ah, pada hari Jumat. Nah, mudah-mudahan karena habis mendengar hadis ini, hadis mendengar beberapa hadis, nanti hari Jumat kah pakai sorban, atau amunnya merasa sopan di rumah kah lah. Kenapa? Jadi kayak itu kita lihat di dalam hadisnya. Fa in akrabul harru fala ba'sa yanji'iha. Apabila kamu merasa panas pada waktu itu, fala ba'sa bijan'iha, bolehlah engkau melepaskannya qabla sholati, sebelum mengerjakan sholat Jumat, wa ba'daha, atau setelah mengerjakan sholat Jumat. Jadi boleh aja lepas sebelum mengerjakan sholat ataupun sesudah mengerjakan sholat. Walakin, tetapi, la yanza'u fi waqti sya'yi minal manjili ilal jum'ah, tetapi janganlah engkau lepaskan pada waktu engkau sedang berjalan dalam menuju sembahyang Jumat. Wala fi waqti sholati, jangan engkau lepaskan pula pada waktu sholat Jumat itu sendiri. Wala inda su'udil imamil mimbar, jangan pada waktu imam berjalan ke mimbar. Wala fi khutbatihi, maupun ketika imam sedang berkhutbah di atas mimbar. Wa qajafil ihya, ini tersebut di dalam kitab Ihya demikian pula. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu tijanul arabi. Ujar Nabi, al-amaim itu, memasang surban itu adalah tijanul arabi, mahkotanya orang Arab. Nah, mahkotanya orang Arab. Fa ija wada'ul amaim wada'u ijahum, bila orang Arab melepaskan sorbannya, maka hilanglah kemuliaan mereka. Nah, jadi orang Arab itu sebenarnya kemuliaannya adalah, diantaranya adalah dengan sorban. Makanya kita di Indonesia ini kayak itu juga sebenarnya, cuma kita ganti dari sorban ini menjadi apa? Jadi kopi haji, jadi apa lagi? Jadi songkok lah. Nah, songkok. Kita bahari orang Indonesia nih, kalau orang Banjar nih pakai apa jurang? Laong lah. Nah, siapa orang Banjar sini? Laong, masih ingat lah, laong bayan bahari lah. Laong lah. Nah, tuh ada tuh orang Banjar tuh. Laong, pakai ikat kepala, itu seluruh dunia itu. Nah, kakak itu tuh
Nah, citra bagi orang Arab yang diambil Nabi sebagai sunnah adalah memakai sorban. Wah, ini orang Arab nang di Makkah, wah ini kada lagi model nang kayak sorban nang kayak ini, tapi sorbannya model betungkup nang kayak itu lah langsung lah. Nah, kalau pian melihat di museum Saudi ataupun di Turki, sorban Nabi itu nang belilit. Nah, belilit. Salah satu kesukaan beliau warna hijau. Kenapa jadi kita di sini banyak orang pakai sorban itu warna putih? Nah, itu ada rahasianya. Begini. Kenapa jadi pakai sorban? Kada usah sorban gin dulu kopiah pian ini nah. Pian bawa berjalan. Kau lah pian singgah ke diskotek. Kau lah, Pak. Pakai kopiah haji kayak itu nah singgah di diskotek supan kada pian? Supan kalau pian? Hah? Hikmah kalah dah. Ya lah. Pian hakon lah nak ini pakaian. Nah, ini sorban di anak sini nah. Ke diskotek ya Pak pian? Supan kalau pian? Pian berjalan pulang, pian ke pasar berjualan pian pakaian nang kayak ini nah berjualan. Berdusta supan kada pian? Supan juga. Han? Hendak mengambil gitu orang bang? Supan juga Pak Kopiah. Maling gini yang datang Pak Kopiah nih nah, maling Pak Kopiah biasa nih. Hendak menyuntan dilapasnya dulu Kopiah nih Pak. Masukkannya dalam kantong hanya menyuntannya. Kayak apa Pak? Luar biasa. Coba aja pakai pian. Kopiah pian tuh nah, nang pian pakai itu aja nah. Bawa aja pian berjalan. Otomatis perilaku pian berubah. Apalagi pian pakai sorban. Nah, pakai sorban nang ini nah. Maginnya pian sopan. Nah, subhanallah. Itu nang dipadahkan Nabi mahkota orang Arab. Maksudnya mahkota bagi kaum muslimin. Subhanallah. Ya kelak menghalangi kita sama tasbih. Nah, alat tasbih ini ada nih. Nah, nih bagus juga nih di bawah nih. Jalan kemana-mana berjalan pakai ini kan apa biasaan nih. Karena kita subhanallah. Ini mengatakan juga nih. Pian anak guring gen ikuti aja nih nah, atau pian nonton TV kah? Oh, di rumah nonton TV main bola rame, ikuti nih. Nah, ajar pian. Kada terasa pian mano, Pak menjalanakannya subhanallah aja pian. Subhanallah aja pian. Ya Pak, subhanallah. Biar mata pian melihat TV subhanallah. Nah, ini bagus. Jakanya boleh ulun suruh tuh. Bagian bebinian tuh nang bisi laki ulun suruh bawa tasbih coba jalan. Ya lah, kada ti bebinian lagi nya. Nah, yang ini di tangan nah, kalau mana jalan nah, di mobil kan, di kendaraan kan, yang ini di tangan. Madak melihat bebinian keingatan yang ini, nah ini dijapai kan. Subhanallah, kada jadi lagi nya. Ya lah, subhanallah. Jadi inilah diajarkan oleh Allah kepada kita bertabaruk dengan sesuatu. Bertabaruk kepada sesuatu, mengambil berkah dari sebuah benda atau di sekeliling kita. Suatu hari Nabi hujan turun, keluar Nabi dari masjid, langsung sidin tanah baju sidin sorban sidin lawan banyu hujan tuh ditanaikan sidin. Mbah ditanaikan sidin, para sahabat melihat Nabi nang itu turunan juga. Habis itu airnya dianukan Nabi kawak gitu. Kalau pakai logika, air hujan itu kalau ditanai pakai kain ini buntus kah kada kah? Buntus kalau keluaran nih nyala. Tapi Nabi lakukan jangan kayak itu seperti orang bodoh kan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa jadi kayak itu? Kan logika sahabat di jalan nih. Masa bayan nang itu jaka sekali coba andak nang itu nah badi di hujan lawan gesan apa coba hujan malah hari hujan malah keluar. Namun kita di Indonesia hujan malah kemana? Dalam rumah. Oh, Rasulullah keluar no aja Rasulullah. Lalu apa ajar Nabi? Setiap air itu ada keberkahannya. Setiap air ada keberkahan. Nah, disuruh Nabi, kita dianjurkan Nabi mengambil tabaruk pada air. Karena orang Arab itu lon air itu penting benar.
Kita di sini kelebihan banyu mana rajin lah. Cuma abut Jopang bila musim kemarau selalu menggata-gata Jopang kita. Ya Allah kalau kebakaran rumah itu benar. Tapi begitu pentingnya melakukan tabaruk terhadap sesuatu. Kalau orang haji biasanya bertabaruk tuh pas hujan ada pancuran Ka'bah tuh ada kelak gugur tuh banyunya tuh habut orang batanai banyu tuh ada nong mandi situ apa dan sebagainya, ada yang mengambil gasan minum sebagainya. Cuma kalau bagian Arab Saudi itu pak dilarang tuh haram tuh, haram bagian askarnya tuh askar sewaan Jepang tuh ditakuni kenapa jadi haram karena tahu juga alasannya. Cuma kada boleh. Kenapa jadi kayak itu Wahabi memang kada membolehkan. Wahabi itu kada membolehkan tabaruk tuh kada membolehkannya. Kenapa jadi kada membolehkan? Nah, ini karena rahasianya ulun kisahkan di sini. Apa makna rahasia daripada bertabaruk itu di sekeliling kita. Jadi kadang anggap main. Kada dianggap main-main sesuatu yang sifatnya tabaruk itu. Tabaruk itu kekuatan. Mengambil berkah, arti tabaruk itu maksud ulun mengambil berkah. Berkah itu kekuatan bagi umat Islam. Kalau polisi, tentara, mereka bertabaruk lawan apa? Lawan senjata. Iyalah Pak. Ya lah, polisi itu tabaruk pada senjata. Ada ada ribut situ jar. Mana senjata nih? Kada ada senjata. Bah iya, jar lama hati polisi ya lah. Enggak ada senjata. Mun umat Islam Bang, amun umat Islam bertabaruk lawan senjata kira kayak Pak. Habis senjata di bahaya banaram. Lalu umat Islam ini diajarkan oleh agama apa? Bertabaruk dengan sesuatu yang sifatnya di sekeliling mereka, di kehidupan mereka. Bertabaruk dengan apa? Bertabaruk dengan membaca Al-Quran. Pian baca Al-Quran? Ya kelak, duduk pian membaca Quran yang selambar kah, 2 ayat kah, 3 ayat kah. Nah apa aja nang bini pian tuh membaca Quran, maka pian sudah lancar aja membaca Quran apa pulang. Artinya kalau tahu juga pian membaca. Bertabaruk membaca, mengambil berkah baca Al-Quran. Duduk pian di masjid ini nah. Sebenarnya pian ini bertabaruk, tapi pian kada tahu misalnya pian bertabaruk. Makanya jar ulama yang disebut dengan tabaruk itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan pada diri. Tabaruk kita mau ambil air hujan bertabaruk. Kenapa orang rajin bila ada orang garing, ada apa lagi macam-macamnya penyakit nang apakah? Nang orang hendak beranak kah apakah, bertabaruklah kepada air putih lalu dibacakan air putih ya kelak. Bertabaruk kepada ayat Al-Quran, bertabaruk kepada lagi air putih. Banyu teh kawal aja, jangan jar si tuan guru ya kelak. Jangan banyu teh, jangan jar banyu air putih jar. Tabaruk. Karena air putih itu melambangkan kesucian. Air putih itu melambangkan apa? Bisa diisi dengan niat yang tulus bagi seseorang. Iyalah. Nah, nyaman bertabarok jadinya. Supaya mudah-mudahan anak nang keluar lancar, bagaikan jernihnya air putih juga. Subhanallah. Segala yang kotor hilang. Itu bertabarok kita. Bapak kita uyuh-uyuh malam hari keluar, bangun malam sembahyang 2 rakaat. Sembahyang tahajud tuh sama aja kok kurang lebih aja. Kalau sembahyang lain 2 rakaat juga ya lah. Bedanya tahajud itu apa? Apa Pak? Bedanya tahajud itu bedanya adalah dengan sholat lain, inya digawi waktu malam. Nah itu aja. Kalau 2 rakaatnya sama aja. Lawan sembahyang duha sama, lawan sunat rawatib sama. Berarti kita bertabaruk pada malam hari waktu itu. Nah, di antara tabaruk kita adalah al-amaim, yaitu memasang surban. Sekurang-kurangnya kopiah nang seperti kita pasang sehari-hari ini. Nih kopiah nang kita pasang nih. Mbah nu kita asal memasang aja karena adat aja kada tahu betapa itu besarnya bagi kita. Itu bagaikan senjata bagi seorang polisi, bagaikan senapang laras besar bagi seorang tentara. Nah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'ammamu, pakailah sorban,
fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu ta'ammamat, para malaikat itu memakai sorban jasidin. Jadi malaikat itu memakai sorban. Innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ati, karena sesungguhnya para malaikat itu memberi selawat ayyazimuna, yakni membesarkan mereka, mengucapkan salawat ala ashabil amaim, bagi orang-orang yang memakai sorban, ayyil ladzina yalbisunaha, yaitu orang-orang yang memakaikan benda sorbannya, atau sekurang-kurangnya memakai kopiah seperti yang pian pakai. Nah, jadi payataqidaha libasiha pijalikal yaum, maka libasaha pijalikal yaum, maka hendaklah engkau mengusahakan untuk memakai pakaian itu pada hari Jumat sekurang-kurangnya. Wayandibu lil imani ayyajida fi husnil hayati, dan terutama bagi imam untuk menambahkan padanya adalah sebagai percontohan. Makanya kita ini adalah sini. Nah, nih lah diandak di mana nih? Di apa nih? Ini apa nih ngaran mimbar. Supaya imam kena atau khotib naik ke atas mimbar, dia memakai apa nih? Serban. Setidak-tidaknya ditutupakannya kau kepala serban seperti itu. Ya